Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Corales Puntrato Trihidayat yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Uut. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Uut, salam damai, merdeka Romo. Apa kabarnya pada hari ini? Dirgahayu Mbak Lucy, dirgahayu sahabat Oase Rohani Katolik. Rasanya bahagia, penuh syukur. Kita sudah menjadi bangsa yang merdeka 77 tahun. Betul. Kesempatan merenungkan firman Tuhan dalam rasa syukur ya di hari yang berbahagia ini. Semoga semuanya sehat dan penuh berkat. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Kita sadari dan kita buka hati dan budi kita untuk menerima kehadiran Allah yang membebaskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas kesempatan kali ini. Bersama seluruh bangsa Indonesia, kami mengenangkan sekaligus mensyukuri karya pembebasan-Mu bagi bangsa kami. Ya Tuhan, semoga kami pun Kau bebaskan dari segala belenggu, perbudakan dosa dan nafsu serta maut dalam diri kami, berkat sabda yang akan kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memiliki kebebasan sebagai anak-anak Allah. Berkatilah bangsa kami, demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur, seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pengawalnya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abadilah satu sama lain dalam cinta kasih.
Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dusila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Wood, dari bacaan-bacaan pada hari ini menarik sekali dan tepat ya Romo ya, sesuai dengan dirgahayu kemerdekaan Republik kita yang tercinta ini. Ada hikmat dan sukacita apa Romo? Iya, hikmat dan sukacita yang ditawarkan oleh bacaan-bacaan hari ini adalah bahwa Tuhan itu memberkati masyarakat. Tuhan memberkati bangsa, Tuhan memberkati budaya, Tuhan memberkati segala yang disusun oleh manusia untuk kebaikan bersama. Ya. Karena kerap kali kita memikirkan agama, negara bertentangan, ya.
pemerintahan sipil, pemerintahan surga, berlawanan. Oh tidak. Segala yang baik dalam pengaturan hidup bersama itu diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan menghendaki itu. Maka sekali lagi, Tuhan memberkati segala yang baik yang diciptakan oleh kehidupan bersama manusia untuk kebaikan bersama. Nah, itu jadi tidak perlu dipertentangkan antara hukum agama maupun hukum sipil. Selama itu untuk kebaikan bersama, itu diberkati oleh Tuhan. Ya, itu kabar sukacitanya. Romo, tadi kita dengar dari bacaan-bacaan pada hari ini ya, bacaan pertama, bacaan kedua, sampai dengan bacaan Injil, bagaimana Tuhan juga sepertinya menghendaki setiap pemerintah itu harus berbuat baik, jujur, dan selalu bijaksana, seperti itu ya Romo ya? Iya. Dan karena rahmat Tuhan juga kita bisa merdeka, bangsa Indonesia. Dan di dalam kemerdekaan ini apa yang kita harus isi, Romo, sebagai orang-orang Katolik untuk bisa menjadi warga negara yang baik, atau bahkan ada pendengar juga yang mereka punya jabatan, mereka bisa menjabat dengan baik untuk bersikap adil bagi sesamanya. Iya, baik sekali kalau kita amati bacaan pertama dari kitab Putra Sirah ya. Iya. Di situ disebutkan bahwa pemerintah atau pejabat atau pemimpin rakyat itu diharapkan menghindar dari paling tidak beberapa sifat. Yang pertama itu sifat congkak ya atau sombong. Karena itu bisa menjadi titik awal kehancuran para pemimpin, para pejabat. Itu sifat congkak. Karena juga dalam bacaan yang sama diingatkan bahwa pemimpin, pejabat ya yang menjadi pemuka masyarakat itu menerima amanah dari rakyat. Jadi Tuhan menitipkan rakyat kepada para pemimpin, maka kekuasaannya itu bukan dari dirinya sendiri itu, tapi itu adalah amanah. Maka dikatakan bagus sekali dalam bacaan pertama ya. Allah memilih pemimpin yang serasi ya dengan kehendaknya. Yang serasi dengan kehendaknya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat dalam kepemimpinan tradisional, itu banyak pemimpin tradisional itu sifatnya sesuai dengan dengan sifat yang ada di alam. Contohnya apa? Kita kalau melihat alam itu kan semakin besar kekuasaan, dia semakin rendah. Coba antara sungai dengan samudra itu besaran mana? Besaran samudra. Tapi samudra itu berada di tempat yang paling rendah, karena disitulah semua air sungai akan berkumpul menjadi laut, lalu menjadi samudra. Itu kan hukum alam. Demikian juga kalau kita lihat padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Ya. Betul. Demikian juga kalau kita melihat pohon kelapa, semakin tinggi semakin mendapatkan terpaan angin yang kuat. Ya. Maka dia harus semakin kuat akarnya. Kalau mau semakin tinggi pohonnya. Nah itu, jadi pemimpin-pemimpin tradisional, pemimpin masyarakat tradisional kita itu dulu belajar dari alam, mau serasi dengan alam ciptaan. Itu sebabnya mengapa efek dari kepemimpinan manusiawi akan terlihat dari situasi-situasi alamnya. Misalnya ketika ada bencana alam, itu tidak hanya tergantung dari Badan Meteorologi dan Geofisika, tapi juga akan dilihat apa kesalahan pemimpinnya sehingga alam ini kok murka ya, kok ada bencana alam. Nah itu orang zaman dulu menghubungkan kejadian di alam dengan kepemimpinan. Nah, karena dulu dilihat ada hubungan antara pemimpin dengan alam semesta. Nah ini kita temukan juga dalam bacaan pertama ya. Allah memilih orang-orang yang serasi dengannya, termasuk juga serasi dengan ciptaannya. Dan kita bisa banyak belajar dari ciptaan itu. Maka congkak itu mesti dihindari. Lalu yang kedua itu lalim. Ya. Apa itu lalim? Sewenang-wenang. Maka kalau orang sudah congkak, sudah sombong, lalu dia tidak memandang orang lain sebagai orang yang sederajat, ya, sebagai orang yang harus dihormati. Kalau orang sudah sombong, dia akan menutup segalanya untuk dirinya sendiri. Ya. Lalu dia akan berbuat sewenang-wenang. Nah, ini yang paling berbahaya untuk seorang pemimpin. Jadi kekuasaannya dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan mengorbankan orang yang dipercayakan kepadanya. Bahkan
menghilangkan nyawa orang yang dia pimpin ya. Wah, itu dosa paling besar untuk seorang pemimpin. Dalam Perjanjian Lama kita berkenalan dengan Raja Daud ya. Raja Daud itu melakukan dosa itu dia sebagai pemimpin. Dia menghilangkan nyawa Uria, anak buahnya sendiri, yang paling taat, jenderal yang begitu berani ya dalam pasukannya Daud ya. Bahkan tidak hanya membuat Uria itu kehilangan kehidupannya, tapi juga menghancurkan rumah tangganya Uria kan ya, dengan mengambil istrinya Bathsheba. Itu contoh kelaliman. Dan Nabi Nathan itu murka luar biasa di hadapan Raja Daud. Ketika dia menceritakan perumpamaan, ada seorang miskin punya 1 ekor domba kesayangannya, lalu raja tiba-tiba meminta supaya domba itu diambil daripadanya untuk disembelih. Wah, itu kan Daud juga marah itu. Siapa yang mengambil domba itu? Berikan kepada saya. Nathan menunjuk, kamu raja itu yang lalim, yang mengambil domba kesayangan orang miskin untuk kamu sembelih. Wah, itu lihat bagaimana kelaliman adalah dosa terburuk dari seorang pemimpin. Jadi ada kecongkakan, lalu ada kelaliman, dan kemudian Putra Sirah juga menyebut kebencian, kebencian dan mengikuti hawa nafsu. Ini juga harus dihindari oleh seorang pemimpin. Jadi ketika orang sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia jatuh ke dalam kesombongan, dia juga kemudian dihancurkan oleh kelalimannya sendiri. Itu sebabnya banyak pemimpin, khususnya dari budaya tradisional dulu, itu yang selalu punya disiplin mati raga, disiplin untuk belajar mengendalikan nafsu-nafsunya, karena dia tahu bahwa karakter seseorang diuji ketika dia diberi kekuasaan. Kalau dia nggak bisa mengendalikan nafsunya sendiri, maka kekuasaan yang dia terima, wah itu bisa malah untuk melampiaskan segala kepentingan dan nafsunya itu. Nah ini yang menjadi pesan dari bacaan pertama. Setiap pemimpin diminta menghindari 3 hal tadi ya, kebencian dan nafsu, lalu kecongkakan, lalu kelaliman. Dan setiap pemimpin diminta hidup melaksanakan kepemimpinannya serasi dengan kehendak Allah. Di mana kehendak Allah ditemukan ada 2. 1, melihat pelajaran yang bisa kita petik dari alam semesta, maka antara kepemimpinan dan situasi alam itu biasanya ada hubungannya. Lalu yang kedua juga dari kebijaksanaan manusia itu sendiri ya, dari pembelajaran kita. Maka seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar, karena dia harus selalu menemukan maksud dan rencana kehendak Allah. Ini dilihat dari bacaan pertama. Maka di Hari Raya Kemerdekaan ini kita diundang untuk melihat kepemimpinan sebagai sebuah anugerah. Berkat kepemimpinan bangsa inilah kita bisa merdeka, berkat para pemimpin bangsa, para bapak pendiri bangsa dahulu ya. Dan kita juga diminta semakin sedikit membicarakan para pemimpin kita, khususnya yang jelek-jelek, dan semakin banyak mendoakan mereka. Karena mereka memikul tanggung jawab di pundak mereka, dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka lebih banyaklah mendoakan para pemimpin, dan lebih sedikitlah menggosipkan atau membicarakan yang buruk-buruk. Mengkritik itu boleh. Karena mengkritik itu artinya melihat ada kemungkinan yang lebih baik. Tapi kalau mengkritik asal menyerang, asal menunjukkan kesalahan, tentu bukan itu maksudnya. Karena kritik dari kata kritein berarti memberikan penilaian. Bukan mau menghancurkan, tapi memberikan penilaian. Ada sesuatu yang lebih baik dari yang dibuat saat ini. Tunjukkan apa yang lebih baik itu. Itulah seni mengkritik seperti itu. Nah itu, jadi pesannya seperti itu sangat jelas, tidak mudah menjadi pemimpin, harus banyak hal yang dia hindari, maka perbanyaklah mendoakan para pemimpin, dan juga kalau bisa kita juga memberikan masukan dan sumbang saran ketika tahu ada yang lebih baik yang bisa dibuat. Ya, begitu Mbak Lucy. Ya.
Iya, Romo, itu luar biasa menarik sekali dan membuat kita juga untuk bagaimana tidak hanya sekedar mendukung pimpinan kita dengan mengkritik yang tidak ada jalan keluarnya, tapi kita harus mendukung dengan doa dan juga dengan hal-hal yang positif. Ya. Seperti itu ya Romo. Dan di dalam bacaan kedua, bagaimana juga diceritakan bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik, harus taat tunduk kepada pemerintah. Dan ada menarik di ayat yang ini ya Romo ya, bahwa hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Romo bisa menguraikannya ini supaya kita lebih bisa bijaksana menyikapi kemerdekaan ini. Iya, hiduplah sebagai orang merdeka. Saya langsung teringat dengan para bapak pendiri bangsa kita ya. Kemerdekaan bangsa kita bukan tujuan. Ya. Maka kurang tepat kalau memikirkan bahwa bangsa ini selesai dengan kemerdekaan. Tidak. Kemerdekaan kita, seperti dikatakan oleh banyak para pendiri bangsa, adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu tujuannya. Ya. Dan kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar kan memang itu ya. Tujuannya adalah untuk masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera. Nah, itu jadi kemerdekaan bukan tujuan tapi jalan, tapi sarana untuk menjadi manusia yang sejati. Maka hiduplah sebagai orang merdeka artinya hiduplah untuk semakin menjadi manusia yang semakin manusiawi. Karena kalau kita menggunakan kebebasan kita untuk hal-hal yang justru mengurangi kemanusiaan kita, itu berarti kita belum bebas. Tapi kerap kali di zaman sekarang itu orang mengartikan bebas itu sama dengan bablas. Itu bebas itu artinya tetap ada aturan. Bebas itu justru harus disiplin ya. Tidak ada orang bebas tanpa disiplin. Karena bebas berarti terutama bebas bukan hanya bebas dari ya. Kalau bebas dari kan bebas dari penindasan, bebas dari rasa sakit ya. Bebas dari itu masih sifatnya itu negatif gitu ya. Bebas dari penjajahan, bebas dari kekangan. Itu langkah awal, tapi itu langkah awal. Seperti kemerdekaan itu bukan tujuan, tapi langkah awal. Nah, setelah bebas dari, kita diundang untuk bebas untuk. Nah, ini dia. Bebas untuk mengasihi, bebas untuk berkembang, bebas untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita tidak hanya bebas dari, tapi juga bebas untuk. Maka setelah kita bebas dari penjajahan, itu adalah langkah awal untuk bebas untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Bebas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan yang adil. Maka puji Tuhan pada survei tahun 2018 ya, jadi di awal pandemi itu ya, bangsa Indonesia ternyata di survei itu termasuk bangsa yang paling tinggi kepedulian sosialnya. Dan itu terbukti ketika pandemi ya. Itu ada banyak gerakan spontan yang muncul untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita akibat pandemi COVID-19. Kita lihat sendiri di sekitar kita ada banyak relawan tabung oksigen, relawan obat-obatan, ya, relawan sembako. Itu luar biasa. Itu sebabnya tidak hanya pemerintah yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit kemarin ya, tapi kerjasama kita semua, pemerintah dan rakyat bersama-sama. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Bahkan di tengah pandemi pun, ketika kita tidak terbebas dari penyakit, kita masih bisa bebas untuk memperhatikan yang lain. Itu luar biasa. Nah, ini rahmat yang kita syukuri, yang sudah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, yaitu ciri khas kita, yaitu kepedulian yang lain. Dan Soekarno sudah melihat ini sejak awal. Maka Presiden Soekarno mengatakan, kalau 5 sila di Pancasila itu diperas gitu ya, intisarinya adalah 1, gotong royong. Nah, itu sebabnya mengapa itu menjadi ciri khas bangsa kita, kepedulian sosial untuk kesejahteraan bersama yang ditemukan dalam ungkapan gotong royong. Nah, itulah merdeka untuk, bukan hanya mempelajari. Ya. Dan semoga ini tetap selalu bisa kita jaga dan kita tingkatkan untuk lebih baik bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia semuanya ya Romo ya. Betul. Romo, kita akan rehat sejenak dahulu ya Romo.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Uut, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Carolus Putranto Trihidayat dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Ya, ini luar biasa sekali untuk kita juga. Sebenarnya nggak ada luar biasa sekali ya, luar biasa itu ya cukup luar biasa, nggak usah pakai sangat. Jadi bacaan Injil ini khas untuk Hari Raya 17 Agustus, Hari Raya Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Puji Tuhan, Gereja Katolik Indonesia itu merayakan hari ini sebagai hari raya, bahkan hari raya liturgi. Lihat ya, ini bukan sekedar hari raya upacara rutin tahunan, tapi Gereja Katolik Indonesia pun memasukkan ini sebagai hari raya. Betul. Liturgi kita. Iya. Maka pada hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti Ekaristi, ingat ini hari raya ya. Jadi bukan option optatif, tapi ini kehitung seperti hari Minggu. Ya, ini wajib. Nggak ada yang kerja kan ya hari ini ya. Iya. Tanggal merah ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, prefasinya yang digunakan adalah prefasi untuk tanah air. Dari sekian banyak gereja Katolik di seluruh dunia, mungkin hanya Indonesia yang punya prefasi tanah air ini ya. Ketika kita mensyukuri kemerdekaan kita bukan sebagai peristiwa politik budaya saja, tapi sebagai peristiwa iman. Dan ini keistimewaan hari raya pada hari ini. Bukan hanya peristiwa politik, tapi sungguh menjadi peristiwa iman, maka ini kita syukuri dalam liturgi kita. Dan dalam bacaan Injil itu dinyatakan dengan dukungan Tuhan Yesus terhadap pemerintahan yang sah, terhadap pemerintahan yang baik. Nah, ini, maka menarik bahwa Tuhan Yesus itu, apa sih yang kurang dari Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin ya? Tidak ada ya. Dia tahu isi hati orang. Seorang pemimpin itu kan salah satunya adalah bisa membaca karakter anak buahnya. Betul. Pemimpin yang baik. Maka seorang pemimpin salah satunya itu bisa dinilai dari kemampuan dia memilih pembantu-pembantunya. Kemampuan dia memilih orang-orang kepercayaan di sekitarnya. Dan apa yang kurang dari Tuhan Yesus, karena dia tahu isi hati orang ya. Seperti yang kita dengarkan bacaan hari ini. Dia mengetahui niat jelek murid-murid orang Farisi dan ahli Taurat. Lihat betapa pengecutnya, maaf saya menggunakan kata yang agak kasar, betapa pengecutnya orang-orang Farisi. Mereka tidak berani datang menghadap Yesus dan bertanya. Mereka memilih dan mengutus murid-muridnya. Lihat, itu pemimpinnya nggak baik itu. Beraninya kok ngutus anak buah gitu kan. Dan anak buah yang diutus ya semangat ya kan. Anak buah itu diutus senang dia karena merasa menjadi kepercayaan pemimpinnya. Jadi kalau anak buah diutus maju perang, mereka itu senang karena akan membuktikan kepada pemimpinnya, aku mampu, aku sanggup. Ya masalahnya kan kalau pemimpinnya seperti orang Farisi ini ya malah disalahgunakan kan semangat anak buahnya itu. Nah, lihat jadi kita bisa melihat perbandingan Yesus sebagai pemimpin yang bisa membaca isi hati orang, yang berani bahkan memasuki kematian, tidak hanya nyuruh para muridnya, tapi dia sendiri, dengan orang Farisi yang beraninya mengutus para murid. Tidak berani datang sendirian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jebakannya adalah Yesus diminta seolah-olah memilih taat pada Tuhan atau taat pada penguasa. Penguasa duniawi. Bahkan bukannya penguasa duniawi, Yesus diminta untuk memilih taat pada Tuhan atau taat pada penjajah Roma. Ingat pada waktu itu bangsa Yahudi hidupnya dalam sistem teokrasi. Artinya dipimpin oleh Allah langsung. Raja untuk orang Yahudi itu bukan pemimpin sejati dan bukan pemilik bangsa. Pemimpin dan pemilik yang sejati adalah Allah sendiri. Maka menjadi masalah.
Bagaimana kalau yang memimpin itu bukan orang Yahudi? Bagaimana kalau yang memimpin itu malah orang asing yang menyembah berhala? Ini dilema. Karena kalau Yesus mengatakan, mari kita memilih Allah Adonai, wah, maka Yesus bisa ditangkap sebagai pemberontak gitu. Tapi kalau Yesus memilih, mari kita taat pada pemimpin penjajah, wah, Yesus bisa dibenci oleh orang Yahudi yang dijajah oleh orang Roma. Tapi masalahnya pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi ini menganggap enteng Yesus. Dengan cerdas Yesus mengatakan, tunjukkan uang yang kamu pakai buat bayar pajak. Karena apa? Karena ternyata uang yang dipakai buat bayar pajak itu sama dengan uang yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Mereka memang punya uang sendiri, yaitu uang yang dipakai untuk membeli hewan kurban. Itulah uang yang tidak ada gambar kaisar. Karena pada zaman itu orang Yahudi diharamkan menggambarkan wajah pada benda-benda termasuk pada mata uang. Jadi sebenarnya kalau mereka mau taat, mereka nggak bisa pakai uang bergambar wajah kaisar, karena itu diharamkan, ya, menggambar wajah. Nah, tetapi terpaksa mereka melakukan itu karena di bawah penjajahan Roma. Maka Yesus minta, tunjukkan uang yang kamu pakai untuk bayar pajak. Kamu bayar pajak pakai uang ini. Kamu juga melakukan perdagangan ekonomi sehari-hari pakai uang ini. Kamu digaji, kamu beli barang pakai uang yang sama. Ya memang itu sistemnya seperti itu. Itulah cara main hidup di dunia ini seperti itu, ya. Maka Yesus sebenarnya praktis mengembalikan satu hal pada yang sudah sewajarnya, yang sehari-hari, ya. Kalau dengan Allah itu jangan diadu dengan sistem kehidupan kita. Sistem bisa berubah kalau hati orang berubah. Maka Yesus mengatakan, ini uang dilahirkan oleh sistem masyarakat. Kembalikan kepada pemimpin sistem itu. Karena uang ini lahir dari sistem itu. Tetapi hatimu bukan sistem yang menciptakan hati. Hatimu yang menciptakan Allah. Maka berikanlah hatimu juga kepada Allah. Inilah yang Yesus buat, ya. Itu luar biasa. Sebuah sistem bisa berubah bukan dari pemberontakan, bukan dari revolusi. Sebuah sistem berubah dari hati yang berubah. Maka Yesus tidak mengadakan revolusi politik militer, dia mengadakan revolusi hati. Dan kalau hati sudah direvolusi, wah, itu siap-siaplah muncul sistem yang baru. Sistem yang dipimpin, digerakkan oleh hati. Sebenarnya kan orang Farisi agak munafik juga tuh, ya. Dia bertanya kepada Yesus, bolehkah bayar pajak kepada kaisar? Lah, dia sendiri hidup berdampingan dengan kekuasaan penjajah kok. Dari mana mereka mendapatkan kekuasaan untuk memimpin di Sanhedrin gitu, di Bait Allah, kalau tidak diizinkan oleh penguasa penjajah, ya. Nah, itu. Jadi jebakan mereka nggak kena. Dan Yesus menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Dia tidak takut kehilangan muka, dia tidak takut kehilangan pengikut. Dia punya prinsip. Allah memiliki hati, dan dari situ semua perubahan muncul. Nah, ini, maka itu sebabnya Gereja Katolik sangat memperhatikan pendidikan. Karena ketika pendidikan itu betul-betul dilayani, pendidikan betul-betul dibina, ya, akan muncul orang-orang dengan hati dan kepala yang punya konten yang baik, yang nanti bisa mengarahkan sistem dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan kalau saya bicara pendidikan, itu bukan hanya soal sekolah, tapi pertama-tama soal keluarga. Karena keluarga dalam ajaran gereja adalah sel paling kecil, baik bagi masyarakat maupun bagi gereja. Itu sebabnya betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga. Keluarga yang baik menjadi akar untuk bangsa dan gereja yang baik juga. Dan sayangnya, di zaman ini, keluarga sedang diserang. Keluarga sedang dipecah belah oleh banyak hal. Oleh sistem ekonomi. Kenapa sistem ekonomi, Romo? Ya, orang tua sibuk bekerja, lalu lupa memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Itu baru sistem ekonomi, sistem pekerjaan. Lalu juga diserang juga oleh gadget, ya kan? Dipecah belah juga oleh gadget.
Ya sekarang anak-anaknya yang main gadget, ya, kurang komunikasi dengan sesama anak dan dengan orang tua. Jadi kalau tidak hati-hati, keluarga kita ini sedang dipecah belah. Nah, ini yang berbahaya. Maka perubahan hati dimulai dari pendidikan. Pendidikan paling basic ada dalam keluarga. Maka dari keluarga juga akan lahir calon-calon pemimpin bangsa. Nah, suatu bangsa yang baik adalah bangsa yang memperhatikan pembinaan generasi muda, khususnya dalam keluarga. Ya, begitu. Karena di keluargalah orang belajar memimpin, orang belajar saling berbagi. Itu sebabnya mengapa dalam gereja Katolik kita mengenal istilah ekonomi keselamatan. Ekonomi keselamatan dari kata nomos dan oikos. Oikos itu rumah tangga. Nomos itu hukum. Ya. Maka ekonomi keselamatan mau mengatakan keselamatan sudah dilatih, dibina, dialami sejak dalam rumah tangga. Ekonomi keselamatan seperti itu. Hukum aturan rumah tangga menjadi basic bagi anak-anak untuk bisa belajar nanti dalam keluarga yang lebih luas, yaitu masyarakat, yaitu gereja. Ya. Iya. Begitu, Mbak Lucy. Betul. Dan semoga pada hari ini kita semua yang mendengarkan, keluarga-keluarga kita semakin diberkati ya Romo ya. Dengan diberkati rahmat Tuhan untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang beriman hidup, dan warga negara yang selalu berbuat kebajikan bagi sesama. Sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Seperti itu ya Romo ya? Ya, dan kalau boleh saya tambahkan, moto untuk Dirgahayu kita yang ke-77 kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Iya. Luar biasa itu ya. Jadi kita pulih dari pandemi lebih cepat karena kita tidak mau kehilangan waktu, tidak mau kehilangan kesempatan. Makin cepat pulih makin baik. Termasuk juga membuka lagi sekolah yang secara luring ya, tidak hanya daring terus-menerus ya. Supaya anak-anak juga mengalami kehidupan langsung dalam belajar mengajar, itu maka pulih lebih cepat dan kemudian bangkit lebih kuat. Artinya pandemi kemarin kita mau maknai bukan semata-mata dari sisi negatifnya, tapi kita mau belajar banyak hal dari pandemi kemarin. Maka bangkit lebih kuat, karena kita banyak belajar dari pandemi kemarin, khususnya kita belajar untuk saling peduli. Maka bangkit lebih kuat dari situ. Nah, ini yang mau kita hayati semboyan Dirgahayu tahun ini. Betul. Dan kita hayati juga kita jalankan di dalam kehidupan beriman kita, juga di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Seperti itu ya Romo ya. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua rakyat Indonesia untuk mengisi dan menjadikan warga negara yang baik di hari merdeka juga hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya, Angelica Luciana, dan Romo Carolus Putranto Trihidayat, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Uut. Mari kita masuki saat teduh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukuri Allah untuk kemerdekaan bangsa kami. Syukur atas firman-Mu yang membebaskan kami dari belenggu kecongkakan, belenggu nafsu dan angkara murka, serta belenggu kelaliman. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sejati, sehingga kami menghidupi dan mengalami kemerdekaan putra dan putri Allah. Kini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami renungkan berbuah dalam kesaksian hidup kami sehari-hari, mengisi kebebasan dan kemerdekaan yang telah Kau anugerahkan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Berkat Allah turun melimpah atas bangsa kita, atas para pemimpinnya, atas kita semua, rakyat Indonesia, atas keluarga, dan karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Terima kasih, Romo. Terima kasih.